Ya, Riki langsung mulai aja. Nggak nunggu mereka kok. Ya, mulai. Selamat selamat malam untuk Bapak Nicholas. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Return on Asset, Ukuran Perusahaan, dan Resiko Bisnis terhadap struktur modal dengan stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumsi primer periode 2017 sampai 2021. Sebuah perusahaan kecil plus struktur modal akan menjadi sebuah perusahaan yang besar. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang kecil memiliki modal yang cukup untuk membiayai biaya operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat menciptakan produk yang bagus dan menjadi suatu perusahaan yang besar. Lanjut ke utang luar negeri Indonesia, dapat dilihat dari tahun 2010 sampai 2021, utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah dan bank swasta maupun BUMN dan perusahaan di Indonesia melakukan pinjaman yang cukup signifikan, di mana pinjaman tersebut untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dan membantu penjualan perusahaan yang terkena dampak COVID-19 lalu. Sehingga fenomena itu membuat mayoritas perusahaan untuk berlomba-lomba meningkatkan struktur modal miliknya agar mampu bersaing dan berkompetisi di tengah kebangkitan. Masuk ke total utang perusahaan sektor barang konsumsi primer 2019 sampai 2021. Berdasarkan gambar 1.3, total utang perusahaan sektor barang konsumsi primer 2019 sampai 2021, utang perusahaan sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021. Suatu perusahaan yang memiliki utang, maka perusahaan tersebut memiliki resiko yang besar karena perusahaan harus membayar utang beserta bunganya. Namun di sisi lain, perusahaan yang memiliki utang jauh lebih berkembang pesat daripada perusahaan yang tidak memiliki utang sama sekali. Karena perusahaan yang memiliki utang dapat membuat suatu produk baru, berinovasi, serta berkreativitas dalam membuat produk agar dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sehingga perusahaan membutuhkan modal yang cukup juga. Motivasi penelitian di sini, penelitian ini menggunakan variabel stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya tingkat penjualan yang stabil, diharapkan dapat menurunkan penggunaan utang pihak ketiga, sehingga perusahaan dapat mengatur pendanaan yang lebih baik. Selanjutnya ada teori sinyal. Kaitan teori sinyal dengan struktur modal adalah perusahaan mempublikasikan laporan keuangan untuk memberikan sinyal kepada investor. Jika investor ditanggapi dengan baik, maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. Teori asimetri informasi kaitannya dengan struktur modal adalah manajemen perusahaan lebih memiliki banyak informasi mengenai prospek perusahaan daripada investor. Teori agensi kaitan dengan struktur modal adalah kebijakan yang dilakukan oleh manajer terhadap struktur modal. Bila struktur modal itu optimal, ya struktur modal yang optimal berhasil dicapai oleh manajer, maka manajer akan diuntungkan melalui skema bonus sehingga laba perusahaan menurun. Selanjutnya ada teori MM, di mana kaitan dengan struktur modal adalah adanya resiko pemakaian hutang oleh perusahaan yang mengakibatkan adanya proses arbitrage oleh investor. Kaitan teori packing order adalah teori packing order dengan struktur modal adalah bahwa pasar tidak akan efisien atau akan terjadinya ketimpangan informasi tentang perusahaan antara manajer dan investor. Selanjutnya ada teori free cash flow. Kaitannya dengan struktur modal adalah bahwa manajer yang memiliki free cash flow cenderung melakukan investasi yang kurang menguntungkan daripada dana tersebut dikembalikan kepada investor. Selanjutnya ada research gap. Di sini saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena sudah ada signifikan dan tidak signifikan serta beserta variabelnya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran.
Current ratio, hipotesis pertama, current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis kedua, ROA berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hipotesis keempat, risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis kelima, stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif current ratio terhadap struktur modal. Hipotesis keenam, stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif ROA terhadap struktur modal. Hipotesis ketujuh, stabilitas penjualan memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Hipotesis ke-8, stabilitas penjualan memperlemah pengaruh negatif resiko bisnis terhadap struktur modal. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang didownload melalui www.idx.co.id. Dan waktu penelitian saya laksanakan dari Agustus 2022 sampai Januari 2023. Populasi dan sampel. Populasi di sini terdapat 72 perusahaan yang didapat dari BEI yang didownload dari www.idx.co.id. Sampel dijadikan sampel yang pertama ada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di BEI selama periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan sektor barang konsumsi primer yang IPO dan memiliki laporan keuangan 5 tahun terakhir. Kriteria sampling. Yang pertama ada perusahaan industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2021 yang berjumlah 72. Yang kedua ada perusahaan IPO sebelum tahun 2017 dalam kurung 27. Yang ketiga laporan keuangan lengkap selama periode penelitian dalam kurung 12. Sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 33 perusahaan. Selanjutnya ada tabel operasional variabel, di mana variabel ada formulanya dan skala pengukurannya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama, uji statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan yang ketiga ada uji analisis regresi berganda dengan interaksi atau moderasi. Yang keempat ada uji koefisien determinan, yang kelima uji F, dan yang terakhir ada uji T. Masuk ke hasil dan pembahasan. Statistik deskriptif variabel. Pada tabel yang saya sajikan ini terdapat nilai rata-rata perusahaan sektor barang konsumsi primer periode 2017 sampai 2021 yang menjadi sampel penelitian. Variabel current ratio, risiko bisnis, dan stabilitas penjualan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan variabel ROA, ukuran perusahaan, dan struktur modal mengalami kenaikan selama 5 tahun berturut-turut. Masuk ke uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Dapat dilihat dari nilai signifikan di sini terdapat 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa tidak berdistribusi normal. Masuk ke uji multikolinearitas. Di sini dapat dilihat nilai VIF-nya kecil dari 10. Current ratio, ROA, size, dan risk, serta stability, sehingga tidak terjadinya multikolinearitas. Masuk ke uji heterokedastisitas. Di sini dapat dilihat bahwa current ratio, ROA, size, dan risk signifikannya lebih besar dari 0,05. Sehingga tidak terjadinya heterokedastisitas. Namun berbeda dengan stability atau stabilitas penjualan. Nilai signifikan di stability ini 0,05, yang artinya terjadinya heterokedastisitas. Masuk ke hasil uji autokorelasi. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan autokorelasi di sini 0,487, yang artinya besar dari 0,05.
dan disimpulkan tidak terjadinya autokorelasi di sini. Masuk ke outer model tanpa moderasi. Di sini dapat dilihat nilai loading sebesar 1000 besar dari 0,7, yang artinya memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi convergent validity. Sama dengan outer model dengan moderasi, cuman bedanya di sini terdapat stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Masuk ke inner model. Berdasarkan gambar inner model, hasil pengujian dengan metode bootstrapping dari analisis SEM PLS. Dalam PLS, pengujian setiap hubungan dilakukan dengan menggunakan simulasi metode bootstrapping terhadap sampel. Pengujian ini bertujuan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji masing-masing hipotesis. Ini juga sama, bedanya dia menggunakan moderasi. Masuk ke uji validitas convergent validity. Outer loading di sini semua variabel sebesar 1000. Nilai kritisnya 0,7, yang artinya outer loading lebih besar dari nilai kritis. Dan dinyatakan valid semua. Masuk ke uji koefisien determinasi nilai R-square. Di sini dapat dilihat struktur modal tanpa moderasi memiliki R-square address sebesar 12%, yang artinya 12% ini dapat dijelaskan oleh current ratio, ROA, size, dan reach. Dan sisanya 88% ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Berbeda dengan struktur modal dengan moderasi yang memiliki R-square address sebesar 16,1%, yang dimana dapat dijelaskan oleh current ratio, ROA, size, reach, dan stability, dan sisanya 83,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih baik menggunakan struktur modal dengan menggunakan variabel moderasi daripada tidak. Masuk ke hasil pengujian hipotesis. Hipotesis pertama yaitu current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hasil penelitian, variabel current ratio terhadap struktur modal. Nilai T hitungnya sebesar 4,743, besar dari T tabel 1,975, dengan p-value 0,000, kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel current ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Keterangannya yaitu hipotesis pertama diterima. Hipotesis kedua, return on asset berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel return on asset terhadap struktur modal dapat dilihat dari nilai T hitungnya 0,536, kecil dari T tabel 1,975, dengan p-value 0,592, besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Keterangannya ditolak. Ukuran perusahaan, hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hasil penelitian, variabel ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai T hitungnya 0,247, kecil dari T tabel 1,975, dengan p-value 0,805, besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Keterangannya ditolak. Hipotesis keempat, resiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Variabel risiko bisnis dapat dilihat dari nilai T hitungnya sebesar 0,293, kecil dari T tabel 1,975, dengan p-value 0,770, besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal. Masuk ke uji hipotesis dengan moderasi. Di sini akan saya perbaiki nanti bahwa karena ada hipotesis yang salah. Selanjutnya ada saran dari saya bagi perusahaan, untuk perusahaan.
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi struktur modal perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan kebijakan struktur modal yang optimal. Yang kedua ada saran untuk investor. Investor disarankan untuk menganalisis current ratio perusahaan dengan fokus terhadap variabel yang berpengaruh. Maka dapat memberikan tambahan informasi mengenai faktor apa saja berpengaruh terhadap struktur modal serta dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga ada otoritas jasa keuangan. OJK ini disarankan agar membentuk kebijakan keuangan yang terkait dengan struktur modal yang optimal sehingga tidak merugikan perusahaan dan investor. Yang keempat ada untuk peneliti selanjutnya. Disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap struktur modal seperti ROE, return on equity, struktur aktiva, dan kebijakan dividen. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata dan terima kasih. Hampir 16 menit ya Ricky, udah oke harusnya. Oke, Cuman tadi itu karena ada tadi beberapa mungkin hal. mungkin kok tadi nggak dijelasin yang uji hipotesis dengan moderasi makanya 16 menit. Iya, sebenarnya harus dijelasin, itu penting tuh. Ya, nanti itu bakal dijelasin karena kan tadi ada yang salah kan belum diperbaiki. Iya, oke. Hmm, ketika kamu menjelaskan tadi, Hmm? kamu ada bikin kalimat seperti ini. Kenapa bisa begitu? Karena bla 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 bla. Kalau saat Hmm. sidang skripsi, nggak usah pakai kalimat kalimat tanya seperti itu. Kamu bukan nanya ke dosen kan? Oh, siap, Bu. Yang di ini yang paling awal ya. Pas, ya di awal tadi. Itu nggak usah Siap. pakai kalimat seperti itu. Oke, Bu. Berarti langsung menjelaskan aja ya kenapa dia bisa menjadi perusahaan yang besar. Iya, Baik, kemudian Bu. sejauh ini kan 16 menit ya. Cuma nanti kamu tambah Hmm. yang moderasi itu cukup nggak 4 menit Bisa ya? jadi 20 menitan, Bu. Berarti kamu di fenomena sedikit ringkas. Terus yang di bab 2 yang kamu jelasin 6 lingkaran teori. Ada tadi 6 Hmm. lingkaran teori MM, pecking Teori ini. order. Ya, kamu langsung aja bilang teori agensi kaitannya adalah dengan variabel ini karena bla bla bla. Udah gitu, teori MM bla bla bla. Jadi gak usah terlalu panjang di sini. Oke, Logikanya siap, gini Bu. ya. Logikanya Hmm. bab 1 2 3 itu sudah di proposal, sudah diseminarkan. Kita Hmm. langsung fokus Berarti poin utamanya nggak di usah. hasil ya. Hmm. Oke, kok. Siap. Tetap kamu jelaskan, tetapi tidak perlu sedetail yang saat di proposal. Karena keterbatasan waktu. Sidang Oke, itu siap. 1 jam waktunya. Katakanlah presentasi Itu 20 menit, berarti 40 menit lah kamu tanya jawab dengan penguji. Termasuk oke, dengan saya tanya jawabnya ya. Karena siap, Bu. saya pembimbing harus kasih nilai juga kan. Iya, Bu. Oke, kita mulai tanya jawab ya. Iya, kok. Kenapa kalau tambahan hutang itu menjadi suatu masalah? Fenomena kamu kan pertambahan hutang tadi. Apa tuh? Fenomena kamu kan pertambahan hutang tiap tahun meningkat ya. Ya, setiap tahun meningkat fenomenanya. Memangnya itu jadi masalah apa buat perusahaan? Toh juga perusahaan dilihat masih ada laba terus kan? Ya, kok itu menjadi masalah karena perusahaan tuh meminjam uang beserta ada bunganya, sehingga perusahaan itu dapat dapat mengembangkan usahanya, namun dia juga harus memikirkan bagaimana cara membayar bunganya dan utang yang dia pakai untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Tapi
Kamu kan ada variabel stabilitas penjualan. Ya, Kamu kan punya variabel stabilitas penjualan. ya itu variabel stabilitas penjualan sebagai pendukungnya, kok. Ya logikanya kalau penjualan stabil kan nggak perlu ngutang. Hmm, setiap perusahaan sih wajib memiliki struktur modal ya, kok, supaya nggak kekurangan modal saat membuat suatu produk. Iya, itu benar. Tapi yang saya maksud, modalnya ini kan bisa berupa modal sendiri atau modal pinjaman. Benar Hmm, ya? ya, Kalau kita balik ke variabel tadi, stabilitas penjualan. Kalau penjualan ya. stabil, untuk apalagi ambil utang dari luar? Kan bisa pakai dana dari kita sendiri. Oh, tapi kan dana stabilitas penjualan ini kan untuk membayar utang juga, kok, bukan untuk membiayai biaya operasional perusahaan. Bayar utang beserta bunganya, sehingga tidak tidak digunakan lagi untuk membayar membayar biaya operasional perusahaan. Tapi kalau penjualannya berlebih kan bisa juga untuk membayarnya. Ya, mungkin ada berlebih sedikit mungkin, kok. Tunggu, sidang skripsi jangan pakai kata mungkin. Oh iya, Silakan kok, lupa. perbaiki jawabannya. Ya, Perbaiki jawaban kamu. baik, kok. Coba, apa jawabannya? Stabilitas penjualan bisa untuk membayar, bisa berlebih, karena kan dia penjualannya stabil. Namun dia juga harus memikirkan bagaimana cara membayar utang beserta bunganya. Jadi uang yang berlebihnya itu mungkin hanya sebagai kok Mungkin mungkin lagi lagi. kan? Karena udah terbiasa kok pakai mungkin nih. Iya, makanya jangan pakai kata mungkin lagi ya. Jauh-jauhkan kata mungkin di dalam pikiran. Siap, kok, Lanjut, siap. coba. Stabilitas penjualan ini dapat dapat berpengaruh terhadap perusahaan karena dia penjualannya stabil dan memiliki modal yang besar, modal yang berlebih. Modal yang berlebih ini untuk membayar bunga yang dia pinjam dari bank itu atau dari struktur modal yang dia dapatkan. Oke lah, itu Kak. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kamu perbaiki lagi kalimatnya yang baik-baik ya. Sekarang kamu Baik, buka oh. hasil pengujian. Buka hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian hipotesis Yang pakai moderasi aja. yang moderasi, oke, sudah kok. Ya. Hasil penelitian kamu itu sejalan tidak dengan fenomena yang sudah kamu paparkan? Fenomena sama hasil. Maksudnya kok kurang mengerti apa yang ditanyakan. Fenomena kamu kan struktur modal atau peningkatan utang tiap tahun ya. Benar? Ya, ya, Sekarang dari hasil penelitian kamu itu kan ada yang pengaruh negatif, pengaruh positif. Nah, berarti yang pengaruh positif kan, yang peningkatan utang itu, ada nggak sejalan pengaruh dengan positif. fenomena? Sejauh ini dari uji hipotesis hanya current ratio yang diterima kok, yang sejalan dengan fenomena. Itu salah jawaban kamu. Fenomena kamu kan Oh iya, utang meningkat. itu menurunkan utang kok. Ya, kalau Nah, current itu dia. ratio menurunkan. Nggak sinkron jawaban kamu dengan pertanyaan barusan. Sejauh ini tidak ada sih kok, karena hipotesis semua ditolak. Terutama yang positif itu kan. Iya, yang positif, Kamu yang lihat, misalnya seperti ukuran perusahaan. oh, oke, saya punya ide. Kamu klik insert di sana, di kiri atas klik insert, Insert, SEPS, SEPS,
Ya, cari yang kotak. Kotak ya kok. Ya, ya, rectangle. Oke. Kamu bikin kotak dari original sampel sampai yang 0,261. Original Ya, sampel sampai sampai ke bawah yang 0,261. gini ya kok. Ah, ya, lepas, klik kanan, format shape paling bawah, bikin no fill. Bukan, bukan. No fill paling atas. Oh, Nufil ya. Nah, Oke. oke, kemudian line color, Line color bikin warna merah lah ya, biar agak mencereng dikit. merah muda ya kok. Ya, Oke. kemudian line style, kiri atas Line nomor 3 style. ya. Width-nya bikin 5. Pakai ketik aja. Oh, bisa ya. Oke, Oke kok. 5. 5. Ya, oke. Close. Udah. Close. Nah, jadi nampak kan? Yang original sampel itu yang pengaruh positif negatifnya ya. Hmm. Itu mungkin kamu persempit lagi. Persempit lagi Ah, maksudnya ya. dikecilin kok. Ya, kecilin. Ya. Jadi nampak kan yang itu pengaruh positif negatifnya ada. Kalau signifikansinya kan udah jelas tuh, yang merah sama hijau ya. Berarti tabel yang satu Ya. lagi juga dibikin sama ya. Yang mana kok? Yang tabel di slide nomor 24. Oh, original Ya, sampelnya di garis ya. ya. Oke, siap. Oke, itu nanti aja ya. Oke, Terus kok. hasil penelitian kamu sejalan tidak dengan teori yang kamu gunakan? Hasil penelitian ada yang sejalan kok. Apa tuh yang sejalan? Seperti current ratio. Current ratio tuh sejalan dengan teori sinyal. Jadi teori sinyal ini jika ada investor yang melihat laporan keuangan dari perusahaan yang menunjukkan laporan keuangan dari current ratio-nya bagus, jadi investor lebih tertarik menanamkan investasinya di perusahaan tersebut. Jawaban lebih bagusnya, ketika investor melihat likuiditasnya tinggi dengan tingkat penggunaan utang luarnya rendah, baru lanjut kalimat terakhir kamu ya. Kan kaitannya ke struktur modal itu harus dikaitkan dulu karena teori sinyal dari dua variabel dikaitkan ke nilai perusahaan. Itu isi kurang lebih teori sinyalnya ya. Maksudnya kok likuiditas itu Kan aset ya? semakin semakin liquid, Hmm. berarti kan struktur modalnya semakin berkurang. Artinya semakin liquid perusahaan, tingkat utangnya makin rendah kan? Upahnya Makanya dia makin pengaruh rendah. Oh iya, pengaruh negatif kan? ya. Baru itu akan dinilai baik, akan menjadi sinyal positif bagi investor, bla bla bla, sesuai penjelasan terakhir yang kamu jelaskan tadi. Hmm, baik, oh. Terus ada lagi mungkin di ukuran perusahaan kok. Itu ditolak itu hasilnya. Apa? Ukuran perusahaan kan ditolak hasilnya. Ya, ditolak. Dia sejalan dengan teori asimetri informasi kok. Ah, kenapa gitu? Karena adanya perusahaan yang besar akan meminimalkan resiko sehingga struktur modal itu bisa terjaga. Informasi ini hanya diketahui oleh manajer perusahaan, tapi dia nggak diketahui oleh investor luar. Loh, kalau gitu logikanya harusnya signifikan dong, bukan tidak signifikan. Hmm,
Berarti itu harus diterima baru itu cocok ya kok hasil yang saya bilang tadi. Sebenarnya tidak juga, sebenarnya tidak juga. Hmm, Tapi khusus teori asimetri informasi, kalau kamu kaitkan dengan kasus yang ukuran perusahaan ke struktur modal, penjelasan kamu hmm. tadi itu kurang tepat. Justru terjadi perbedaan informasi, makanya hasilnya signifikan. Ini berarti tidak sejalan dengan teori asimetri karena mau besar atau kecil pun ukuran perusahaan, struktur modalnya juga gitu-gitu aja, nggak ada berubah secara signifikan. Berarti besar atau kecilnya suatu ukuran perusahaan belum bisa mempengaruhi struktur modal gitu ya kok. Benar. Berarti ya nggak sejalan dengan teori asimetri. Berarti Baik kok. informasi dalam dengan informasi di luar tidak ada perbedaan. Kalau untuk Dwi, ada mau tanya ke Riki nggak? Dwi ada hadir? Ada di sini nggak? Di Zoom-nya ada muncul namanya, tapi orangnya nggak tahu ada atau nggak. Ini ya, coba ke slide 25. 25 siap. Ya. Kamu tadi bilang yang ROA ke struktur modal ada perubahan ya? Iya nih kok. Ini diganti memperlemah jadinya ya kok. Iya, memperlemah. Berarti keterangannya tetap ditolak atau gimana kok? Ditolak karena tidak signifikan. Oke, itu sekarang yang ROA ke struktur modal yang baris nomor 2. ROA ke struktur modal, oke. Itu kan 0,062 ya. Ya, P Kamu pakai values-nya. alfa 5% ya. Alpha 0,05 loh. Oke, berarti tetap ditolak ya kalau gitu. Iya, ditolak. Oke, berarti berarti di penjelasan bab 4 kamu nggak berubah dong. Maksudnya kok? Penjelasan di bab 4 tidak berubah. Hanya Oh, kalimat berarti hipotesisnya aja yang berubah. oh, berarti nggak usah diubah kok yang di skripsi itu. Yang di penjelasan pembahasan nggak berubah kan? Karena memang pengaruhnya kan memang negatif itu. Cuman bunyi Hmm. hipotesisnya aja yang berubah. Yang sebelumnya kamu sebut positif berubah jadi negatif. Oh, iya iya kok. Ngerti ngerti. Berarti saya ubah di hipotesisnya aja ya, jadi memperlemah yang dari memperkuat jadi memperlemah. Sama yang ROA dari ROA ke struktur modal dari positif jadi negatif ya. Itu memang udah diubah kok dari dulu tuh, dari Oh, pas revisi sama Pak oh iya Suyono. ya. Oke. Ini mau lanjut tanya jawab lagi atau gimana? Bebas kok. Kalau mau lanjut tanya jawab lagi, ini saya close. Nanti saya bikin Zoom baru lagi.